Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak, perkenalkan saya Satria Yuda Wicaksono, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Saya juga guru dari SDN 3 Keteringan Konbidi Kecamatan Jigen. Nah, ini dengan Pak Sukimen ya. Iya. Nah, Pak Kimen kepala sekolah di SDN 3 Jigen. SDN 3 Jigen. Ya. Baik Pak Kimen, ini saya mohon waktunya untuk melaksanakan wawancara untuk tugas calon guru penggerak. Nah, mengenai pengambilan keputusan terkait dilema etika dan rujukan moral sebagai kepala sekolah, bagaimana cara membuat keputusan-keputusan yang terbaik seperti itu, Pak. Iya. Nah, Pak Iwe ini sudah kepala sekolah sejak tahun berapa ya? Pak, sudah ada 8 tahun lebih. 8 tahun lebih ya. Baik, ini langsung saja Pak ini. Iya, Ya. bisa. Ini pertama, selama ini bagaimana Pak Imen dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Untuk setiap kasus memang kita harus perlu diidentifikasi kasus apa saja ya, termasuk etika, yang berkaitan dengan etika harus kita identifikasi, harus kita catat ya, dan harus kita catat semuanya kasus ya, tiap harinya memang itu tugas dari kepala sekolah untuk mencatat kasus-kasus yang ada. Nanti lah kasus-kasus ini mana yang lebih perlu untuk diselesaikan, itu diselesaikan dulu. Mana yang bisa ditunda ya ditunda. Kalau di apa istilahnya itu ya prioritas lah, diprioritaskan mana yang harus segera ditindaklanjuti. Jadi semua itu harus ya dipilah-pilah. Iya. Pilah-pilah. Nah, kemudian Pak Imen selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana pengambilan keputusannya? Kalau ada kasus yang sama-sama ada baiknya, ada nilai baiknya, ini juga kita harus kita kriteriakan mana yang lebih diutamakan dalam penyelesaian itu. Terus berikutnya permasalahan itu kita tidak sendiri bekerja, Mas ya, Pak. Kita tidak bekerja sendiri, bekerja pasti ada rekan kita, guru-guru yang membantu pekerjaan kita. Tentunya kita meminta masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru bagaimana ada kasus-kasus yang terjadi ini dan bagaimana penyelesaiannya yang kita bicarakan dengan Bapak Ibu guru, dan bila perlu juga mendatangkan komite, karena komite itu juga mitra kerja kita gitu. Jadi yang ada kasus kita bicarakan bersama penyelesaiannya, yang mana yang sama-sama mengandung baik, menilai baik ya, tetap kita kriteriakan yang lebih baik, yang lebih utama, yang itu yang diutamakan dulu gitu. Ya. Itu tadi proses pengambilan ya, keputusan. kita tetap memerhatikan dari saran dan usul dari teman-teman kerja kita. Kalau lebih rincinya tentang langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya, pertama itu apa dulu, seperti itu bagaimana? Ya, kalau ada suatu kasus, langkah-langkahnya kita tetap mengumpulkan rekan-rekan kerja kita. Kita ajak musyawarah, kita ajak rembukan. Ini ada kasus seperti ini, bagaimana penyelesaian? Mungkin dari Bapak dan Ibu guru atau mungkin dari komite sekolah akan memberikan usulan, mungkin pendapatnya malah lebih baik begitu, dan penyelesaian lebih tepat, sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, itu bisa diterima dengan baik. Jadi harus ya memang tidak bisa kerja sendiri. Ya, kita tetap tidak bisa bekerja sendiri, tetap kita harus bersama dengan Bapak Ibu guru dan juga Bapak komite. Baik, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kimen anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif itu yang seperti apa? Iya, di dalam kita menyelesaikan kasus yang ada, yang efektif yaitu tadi kita kriteriakan yang lebih cepat untuk penyelesaian harus segera cepat diselesaikan. Jadi yang kira-kira lebih cepat ini perlu penanganan segera ditangani begitu. Nanti yang sekiranya bisa ditunda ya ditunda dulu ya kita yang lebih utama gitu. Ya kita tetap tadi seperti tadi, yaitu kita harus minta saran dan masukan dari teman-teman atau pada Bapak Komite gitu. Ya dimusyawarahkan Pak ya. Ya, utama ya tetap itu yang mengklasifikasi itu ya. Permasalahan ini termasuk ringan penanganan kan tergantung itu. Termasuk juga waktunya yang tepat ya, yang efektif, waktunya yang tepat. Jadi dalam penyelesaian itu ya istilahnya ya pokoknya dalam menyelesaikan permasalahan lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Tidak ada permasalahan yang terjadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Jadi tantangannya mungkin ya. Orang yang mengalami kasus itu dalam kita memutuskan mungkin dia kurang pas dalam hatinya. Itu kan termasuk juga tantangan. Nah, wah ini kok begini penyelesaiannya tidak sesuai dengan harapannya. Nah itu salah satu tantangan seperti itu. Nah, bagaimanapun namanya suatu pimpinan ya kita harus tetap mengambil suatu keputusan. Nah, walaupun nanti dia tidak menerima ya kita musyawarahkan lagi bagaimana penyelesaian yang lebih baik lagi seperti itu. Kita rupikan sama yang punya kasus itu. Selesaikan ini bagaimana hasilnya, dia menerima tidak. Ya. Iya betul. Selanjutnya, apakah Pak Kim itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Kim langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa itu versi Pak Kim? Oh, gitu. Dalam penyelesaian kasus ya tentunya kita tidak bisa menjadwalkan ini harus selesai sehari, 2 hari, 3 hari atau seminggu, tidak bisa kita jadwalkan. Tetapi dalam penilaian kasus itu segera, setiap ada kasus segera kita selesaikan. Jangan sampai kasus itu tertunda dalam penyelesaiannya. Karena kalau sampai tertunda ya, ini akan orang yang ini menjadi masalah bagi dirinya yang tidak selesai-selesai. Jadi walaupun kita tidak jawab, tapi kalau ada kasus tetap kita selesaikan secepatnya. Begitu saja. Iya. Iya benar. Tidak malah merembet kemana-mana. Iya. Ada kasus ya segera supaya tidak terjadi ada kasus lagi, selesai cepat selesai. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin bisa mempermudah atau membantu Pak Kim dalam pengambilan keputusan Pak? Ya. Dalam penyelesaian kasus, ya saya kan punya rekan guru Mas ya, bukan guru ya itu tadi. Jadi masukan dari teman-teman guru, nah itu mungkin kita kan juga sama mempunyai pengalaman dalam penilaian kasus masing-masing kasus. Pak Guru juga punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Dan nanti kita padukan, ya kita pertemukan dalam cara penyelesaian itu kita musyawarahkan sehingga tepat dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut. Nah ini yang terakhir ini Pak, ini dari semua yang telah Anda sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Ya tadi dalam kita menyelesaikan dilema etika, ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kita tetap minta pertimbangan dari rekan kerja atau komite
supaya kita tepat dalam memberikan penyelesaian suatu kasus di lima etika itu. Baik, terima kasih Pak Iwet, banyak sekali yang dapat saya ambil, saya catat dan nantinya tentu saja akan jadi bahan pertimbangan untuk kedepannya saya dalam menghadapi kasus-kasus. Barangkali ada permasalahan akan selalu saya ingat pesan dari Pak Iwet. Iya. Oke, itu terima kasih Pak Iwet sekali lagi dan mohon maaf untuk waktunya. Oh, enggak. Ya, itu semoga ya selalu Pak Iwet diberikan kesehatan. Amin. Selalu permudah dalam kegiatan kita. Iya. Jadi Pak Iman, terima kasih, saya izin pamit. Iya. Dan jangan bosan-bosan loh ya ke Digajikan ya. Nanti kalau ada permasalahan apa bisa berkunjung ke Digajikan. Terima kasih. Bisa ngomong-ngomong, bisa ngomong relax dan sebagainya. Terima kasih. Kalian bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Raji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Raji, mohon izinnya ini Pak Raji, minta waktunya Pak Raji sebentar untuk ya sekedar bertanya. Nanti saya selalu wawancara, ingin tahu tentang Pak Raji sebagai kepala sekolah, kebijakannya seperti apa. Ini Pak Raji kepala sekolah di SDN 4 Jiken sekarang Pak Raji. Iya. Tapi sebelumnya ini Didikan 4 ini sebagai ampuan yang induknya di SDN 2 Ninggan. Jadi sebelum saya di Ninggan, ini saya pertama tugas di SDN 5 Mbego. Kemudian pernah juga merangkap di Janjang, kemudian merangkap di Melebur 1, kemudian pernah di SDN 2 Ninggan, kemudian yang definitifnya di SDN 2 Ninggan sampai sekarang. Kemudian ditambah lagi di sini sudah 7 bulan di SDN 4 Jiken ini. Wah, berarti pengalaman untuk jadi kepala sekolah ini sudah banyak Pak ya. Paling tidak 2 periode lah Mas. Ya, di sini 2 periode hampir selesai. Iya, wah itu berarti nanti akan banyak ilmu saya nanti. Ya mudah-mudahan. Baik Pak Raji, ini saya ingin bertanya, ini kaitannya dengan dilema etika dan bujuk moral. Nah, selama ini ketika Pak Raji menjadi kepala sekolah itu bagaimana Pak Raji itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, untuk dilema etika itu adalah suatu ya tindakan atau tingkah laku yang hampir sama dengan bujukan moral. Tapi untuk mana yang harus kita dahulukan? Apakah etika moralnya dulu atau etika bujukan yang satu moralnya? Nah, sekarang kalau kita contohkan misalnya saja ini ada yang guru yang tidak masuk selama mungkin 3 hari atau 4 hari, sedangkan ya dia harus wajib memenuhi jam wajibnya di sekolah. Oleh sebab itu monggolah kita atur bersama-sama bagaimana baiknya agar tugas dinas juga terselesaikan, demikian pula kepentingan orang keluarga taat pada misalnya saja keluarganya ada yang sakit. Itu dilema etika ya. Jadi sama-sama pentingnya, pentingnya. tapi mana yang harus kita dahulukan. Baik, selanjutnya gini Pak, itu tadi kan sudah tahu ya dilema etika seperti itu yang dijelaskan. Kemudian selama ini ketika Pak Raji itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, baik yang dulu atau yang sekarang, itu terutama ya ada kasus-kasus seperti tadi Pak, sama-sama pentingnya, kemudian yo sama-sama benarnya. Satu sisi ya namanya kepala keluarga misalnya ya ada masalah keluarga, kemudian satunya tentang kedinasan yang memang tanggung jawabnya mengajar. Nah, yang sama-sama yang mengandung nilai kebajikan sama-sama seperti itu. Bagaimana Anda mengambil keputusan tadi? Iya,
pertama kita ya misalnya saja kita panggil berdua, harusnya guru tersebut mana yang harus didahulukan, dinas atau keluarganya. Oleh sebab itu mungkin kita sama-sama mencari jalan yang terbaik mana yang harus kita dahulukan, sama kemudian bisa saja misalnya saja memberi tugas secara daring atau memberi tugas anak kepada guru lain, bisa dititipkan kepada mereka. Jadi sama-sama bisa terlaksana Ya, untuk bakti kepada keluarga atau dinas juga terlaksana. Ya, kemudian kalau langkah-langkahnya tadi Pak, tadi sedikit Pak Raji menjelaskan memanggil, kemudian urutannya seperti apa itu Pak? Iya, kita misalnya saja bermusyawarah dengan guru yang lain jalan terbaik bagaimana, kemudian kalau sudah ada keputusan dari dewan guru atau dengan guru-guru bersama, kemudian kita ya tadi menentukan kebijakan apa yang kita laksanakan, terutama harus dinas dulu. Ini harus tanggung jawab Pak ya. Iya. Kemudian Pak, selama ini itu hal-hal apa saja yang menurut Pak Raji itu dianggap efektif dalam menyelesaikan atau membuat keputusan di kasus-kasus dilema etika tadi? Iya, misalnya saja ini Musyawarah gitu ya Pak. iya dimusyawarahkan dahulu, kemudian diputuskan secara bersama-sama juga di antara dua-duanya. Kalau kita sudah melaksanakan, kita mencari solusi yang terbaik bagi guru tersebut. Iya, utamanya ya podo penake istilahnya Iya, gitu ya. sekolah dinas juga berjalan baik, misalnya saja dengan hubungan keluarga juga Sama-sama baik. Baik, kemudian untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak, selama Pak Raji menjadi kepala sekolah itu adakah tantangan seperti apa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Merupakan tantangan apa ya? Menurut Pak Raji itu ini wah menarik atau ada pengalaman apa itu mengenai dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu? terutama untuk setiap SD itu punya masalah sendiri-sendiri, tetapi kasus atau masalah-masalah itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Kemudian untuk yang paling berat ini terutama masalah guru dengan anak. Biasanya kadang-kadang Pak guru ini kurang sabar menghadapi anak-anak yang mungkin bandel atau istilah lainnya nakal. Oleh sebab itu kita berusaha, warga sekolah atau warga dewan guru, kita berusaha menyikapi hal tersebut supaya jangan sampai kita melakukan tindakan yang kurang sopan, misalnya dia jewer atau jiwit atau ngeplak misalnya. Jadi masing-masing yang pernah Pak Raji alami itu masalahnya beda-beda ya Pak? Iya, ada yang ya mungkin berat, ada ada yang sedang, ada yang ringan. Kalau memang biasa-biasa saja ya kita ya ringan untuk tindakannya. Masing-masing punya tantangan tersendiri ya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, apakah dalam menyelesaikan kasus itu Pak Raji itu punya batasan waktu? Misalnya dalam masalah ini harus segera saya tindak, kemudian atau mungkin enggak apa-apa nanti kita bahas dulu, kemudian nanti baru kita pertemukan, selanjutnya baru kita buat keputusan. Ada jadwalnya dalam menyelesaikan itu atau tidak?
untuk menyelesaikan kasus seperti itu tidak ada jawaban, tidak ada batasan. Biar bisa siap 24 jam. Misalnya saja kalau bisa diselesaikan hari itu, kenapa tidak? Ya, harus diselesaikan hari itu juga. Kemudian untuk mengenai untuk masalah-masalah yang lain, saya kira ya prinsip saya harus segera cepat diselesaikan. Baik, kemudian Pak Raji, ketika menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah pernah Pak Raji itu membutuhkan bantuan orang lain, misalnya ada faktor-faktor lain untuk dalam penyelesaian suatu kasus? Iya, pernah. Ini termasuk kemarin ya, kalau ada masalah, yang pertama kita koordinasi dengan ketua komite, kemudian bersama dewan guru, kemudian langkah apa yang kita, ya yang jelas tadi dewan guru, komite kita rembuk bersama-sama, kemudian jalan apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, jangan sampai terlantur-lantur di kemudian hari. Kemudian terakhir Pak, dari semua hal yang telah Pak Raji sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Pak Raji petik ya, kiranya Pak Raji ambil dari pengalaman Pak Raji dalam mengambil keputusan G5 etika ini? Yang pertama, ini mudah-mudahan selama saya jadi kepala sekolah yang baik ini bisa ditindaklanjuti, kemudian yang kurang baik ya ditingkatkan lagi. Kemudian untuk masalah-masalah kalau bisa masalah-masalah yang ada di sekolah itu diredam seminimal mungkin agar tidak terjadi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Raji. Itu tadi banyak sekali pengalaman yang saya dapat secara pribadi dari Pak Raji, dan semoga bisa jadi pembelajaran saya untuk nanti kedepannya dalam mengambil keputusan. Itu Pak Raji, saya sangat berterima kasih kepada Pak Raji sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu ini Pak Raji. Ya intinya tidak, ya alhamdulillah kita sama-sama membantu. Mudah-mudahan nanti ya rekan-rekan Mas Yuda nanti bisa melanjutkan menjadi kepala sekolah yang lebih baik lagi, meninggalkan hal-hal yang kurang terpuji. Terima kasih Pak Raji. Demikian wawancara saya dengan Pak Raji. Selanjutnya ya semoga Pak Raji dalam kesehatan dan dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih Pak Raji. Assalamualaikum.